Sekali lagi kita belajar sebuah firman Tuhan. Janganlah memulai dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging. Saudara, membacanya gampang, saudara, mengatakannya gampang. Tapi untuk melakukannya bukan hal yang gampang, saudara, kalau pakai kekuatan sendiri. Saudara, setelah kita mendengar, kita belajar firman Tuhan tadi pagi, saudara, Tuhan izinkan saudara kita semua diuji, saudara ya. Apakah kita semua orang-orang yang memulai dengan roh dan tetap mengakhirinya dengan roh, saudara ya? Ujiannya cuma hanya sekedar hujan, dan hujannya itu bukan hujan api, saudara, bukan hujan batu, hanya hujan air, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 35 jelas Paulus mengatakan, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Apakah kesesakan, penganiayaan, kelaparan? Dan bahkan apakah pedang yang tajam, saudara? Dikatakan siapa, bukan apa, saudara. Dan kalau hari ini ada sebagian daripada kita sudah memilih, saudara, untuk bisa datang ke rumah Tuhan hanya karena hujan angin yang begitu deras, pohon jatuh, saudara, tapi tetap datang, saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau dulu gereja kita, saudara ya, taruhannya itu mati, saudara. Orang mau datang waktu COVID ketemu orang itu kan taruhannya nyawa mati. Tetap saja buka, saudara, tetap saja ada yang mau datang. Masa hujan air saja tidak mau datang. Tapi kalau ada orang-orang yang datang, saya ucapkan selamat, saudara. Saudara adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, kata Paulus, saudara ya. Saudara, sore hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan, di mana 4 hari lagi kita akan merayakan sebuah kesukaan yang besar, saudara. Kesukaan besar, saudara, bukan hanya sekedar berkat yang besar, saudara, dikasih uang yang banyak, dikasih harta yang melimpah, tapi kesukaan besar apa, saudara? Kita mau belajar sore hari ini, saya berikan judul firman Tuhannya mengatakan kesukaan besar. Kita akan lihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang 11. Cuman 4 ayat saja, saudara, kita akan belajar dari 4 ayat ini di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Mengenai apa itu kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar itu diterima oleh siapa, pertama kali diberikan kepada siapa. Kita mau belajar pada sore malam hari ini. Dikatakan di dalam Lukas 2 pasal yang ke-8, saudara, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua dengan perikopnya gembala. Ayat yang ke-8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, peristiwa ini terjadi, saudara, di sebuah padang, saudara. Di sebuah padang, di sebuah pinggiran kota yang bernama Bethlehem, saudara. Dan kejadiannya itu pada waktu musim yang dingin. Musim yang sangat istilahnya semuanya serba sepi, saudara. Malam juga, lagi malam, lagi dingin, lagi sepi. Dan di tengah-tengah orang-orang lagi ternyenyak tidur, saudara, ada orang-orang yang sebagian orang kecil yang mereka sedang tidak tidur, mereka sedang bekerja, saudara. Dan di tengah-tengah malam yang sepi, yang dingin itu, tiba-tiba ada malaikat. Di tengah pekat gelapnya malam ada sebuah terang yang datang. Saudara, kita mau pegang ini, saudara. Keadaan dunia ini, apalagi tahun 2026, ramalannya 2026, kata-katanya, prediksinya bukan tambah mudah, tapi tambah susah, saudara, tambah susah. Ada satu orang peramal, saudara, mengatakan, oh nanti ya ada artis yang bercerai, inisialnya itu M, nanti di bulan Juni, saudara. Hari ini sudah kelihatan, saudara, ternyata suaminya selingkuh dengan sesama artis, saudara. Oh nanti ini ya akan meninggal, tanggal dan bulan ini sudah disampaikan 6 bulan. Oh benar, saudara. Dan orang ini juga ngeramal nanti 2026 dia melihat ada sebuah pergolakan lempengan bawah yang begitu cukup besar.
kurang lebih seperti kiamat. Kita nggak tahu benar atau enggak, tapi yang firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang tahu kedatangan Tuhan. Tapi satu hal yang kita mau tahu, saudara, biarpun keadaan dunia sedang gelap, biarpun keadaan dunia sedang sunyi, sepi, susah, seperti keadaan pada waktu malam di mana gembala itu sedang ada. Gembala ini tidak sedang tidur, saudara. Tiba-tiba gembala ini didatangi malaikat, saudara. Saudara lihat, penerimanya bukan raja. Penerima berita kesukaan yang besar ini bukan raja, bukan imam besar, bukan ahli Taurat, tapi hanya sekelompok kecil gembala. Gembala pun gembala yang dipandang rendah, dipandang remeh, saudara. Saudara, kitab Lukas ini sengaja menekankan bahwa Injil pertama kali diumumkan pada orang yang sederhana, bukan orang yang terkenal, bukan orang-orang yang ada duduk di kursi-kursi yang atas. Ini berarti apa, saudara? Karakter keselamatan Allah itu merangkul semua orang dari golongan bawah sampai golongan atas, saudara. Tapi kita mau belajar sebelumnya, saudara. Ini terjadi di sebuah kota yang namanya Bethlehem. Kenapa harus di Bethlehem, saudara? Karena sudah dinubuatkan, dan nubuatannya itu, saudara, nanti kita mau belajar, sudah ratusan tahun. Kenapa harus lahir di Bethlehem? Pada waktu itu orang-orang di Bethlehem tidak tahu, saudara, bahwa nanti akan lahir seorang raja penyelamat dunia. Kalau pada waktu itu Bethlehem tahu, saudara, pasti semua orang sedang tidak tidur. Pasti semua orang seperti kita, kita mau menyiapkan Natal, ada dekorasi, ada pohon Natal, ada karpet merah. Tapi orang-orang di Bethlehem tidak tahu, saudara, bahwa ada juru selamat yang mau lahir. Nah, ini bahayanya, saudara. Orang yang tidak tahu, tidak mengerti mengenai firman Tuhan. Mereka terlena oleh kehidupan. Mereka tidur, saudara. Saudara, hari-hari terakhir firman Tuhan nanti mengatakan, itu Tuhan datang seperti pencuri. Buat orang yang tidak ngerti firman. Buat orang yang tidak berjaga-jaga, saudara. Pada waktu itu orang di Bethlehem tidak tahu, saudara. Imamnya lagi tidur, rajanya lagi tidur, pemimpin-pemimpin besarnya lagi tidur. Tapi saudara, Tuhan datang bukan kepada lihat orang yang kaya, lihat orang yang gemuk, lihat orang yang posisi tinggi. Tuhan datang kepada orang yang masih tetap terjaga, tidak tidur. Tidak tidur rohaninya, tidak tidur kesetiaannya, tidak tidur pelayanannya. Dan kita lihat, kenapa kok harus Bethlehem? Saudara, ketika saya selidiki, Bethlehem itu artinya adalah bait lehem, saudara. Bait itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Bethlehem artinya rumah yang penuh dengan roti, atau satu tempat yang dipenuhi dengan roti. Justru ketika tempat itu penuh dengan roti, makanya Yesus lahir. Sekali lagi, ketika rumah itu penuh dengan roti, saudara, Yesus lahir di situ. Saudara, hidup kita ini adalah bait, rumah Tuhan. Apa isinya? Ketika isinya roti, ketika isinya firman, saudara, dikatakan Yesus lahir. Namanya lahir berarti ada sesuatu yang baru keluar, sesuatu yang tadinya tidak ada diberikan jadi ada, sesuatu yang tadinya belum muncul dimunculkan, mendapatkan sesuatu yang baru. Ketika hidup saudara dan saya, hidup ini saudara dipenuhi, penuh hatinya, isinya dengan firman. Saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu penganiayaan, kelaparan, penindasan, ngomong gampang, saudara. Tapi ketika kita dicobai, bisa tidak kita lulus? Puji Tuhan, saudara, berapa banyak bagian sore hari ini orang-orang yang menang, mau datang ke rumah Tuhan. Kadang ada orang sakit sedikit, flu sedikit, tidak enak badan sedikit, sudah tidak mau ke gereja. Kesulitan sedikit, masalah sedikit, sudah malas datang ke gereja, saudara. Tapi lihat, saudara, ketika rumah hati orang itu penuh dengan firman, akan lahir sesuatu yang baru. Saudara, tahukah saudara, firman itu punya daya cipta. Tanpa saudara penuh dengan firman, hidup saudara, pikiran saudara, hati saudara, tidak akan ada sesuatu yang baru yang tercipta. Sekali lagi, tanpa rumah hati kita dipenuhi dengan firman. Contoh orang yang penuh dengan firman, reaksinya harus sama seperti firman. Perkataannya harus sama seperti firman.
Firman Tuhan pernah mengajari kita, hendaklah ketika kamu berkata-kata seperti orang yang sedang menyampaikan firman. Oh, ini bukan di gereja kok, jadi kita boleh ngomong sembarangan. Oh, aku sedang tidak lagi bertugas kok, jadi bercandanya, ngomongnya, cara berpikirnya beda dengan firman. Tidak, saudara. Orang yang hidupnya penuh dengan firman dikatakan dia punya kekuatan daya cipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman. Jadi kalau saudara punya firman, saudara sering baca, saudara simpan dalam hati, dan hidup saudara, hati saudara pikir dipenuhi dengan firman, saudara seperti punya tongkat sulap, saudara. Ketika topi itu kosong, saudara sentuh dengan kotak sulap, saya tidak bisa sulap, saudara. Tadinya yang kosong itu bisa keluar burung. Ketika hidup saudara penuh dengan firman, mungkin saudara lihat rekening saudara yang kosong, saudara pakai tongkat sakti itu, firman itu, saudara. Rekening itu mungkin bisa terisi. Saudara ketika melihat anak saudara, keluarga saudara, atau sejawat saudara sakit, ketika hidup saudara penuh dengan firman, saudara pakai tongkat firman itu, saudara datangi, yang sakit itu bisa sembuh, saudara. Karena dikatakan oleh segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa dia itu adalah firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Saudara mau pekerjaanmu jadi, saudara mau bisnismu jadi, pelayananmu jadi, kalau tidak dipenuhi dengan firman, nol, tidak bisa, saudara. Karena semuanya harus diawali dengan firman, dan bahkan dalam Yohanes 15 ayat 7, kalau orang itu penuh dengan firman, hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam dia, dikatakan mintalah apapun juga. Namanya apapun itu berarti kan no limit, tidak ada batasan anggaran. You mau minta 100.000, mau minta 1 juta, 10 juta, 100 juta, mau minta 100 miliar, mau minta 100 triliun. Kalau hidup kita penuh dengan firman di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, saudara. Saudara, firman Tuhan ini bukan cuma sekedar Petruk garing, saudara. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan bukan cuma titik, kamu pasti akan menerimanya. Lihat saudara, begitu besarnya kuasa firman. Hari-hari ini apa yang sedang saudara baca? Hari-hari ini apa yang sedang memenuhi pikiran dan hati saudara? Kalau itu firman, tidak usah khawatir, saudara punya tongkat sulap, tongkat sakti. Ketika ketemu kesusahan, penindasan, penganiayaan, himpitan, pakai tongkat firman itu, saudara. Itu yang akan mengubah keadaanmu, mengubah kehidupanmu, mengubah isi rekeningmu, mengubah isi dompetmu, mengubah masa depanmu. Beda halnya ketika rumah hatinya isinya bukan firman, rumah hatinya dibiarkan kosong. Firman Tuhan pernah mencatat, saudara, di dalam Matius 12:44-45, ketika didapati sebuah rumah yang kosong. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar. Ia ini siapa? Ia ini adalah roh jahat. Ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari semula. Kalau dibiarkan hati kita ini kosong. Kosong itu maksudnya apa? Firmannya tidak ada, saudara. Yang ada cuman, aduh susah, khawatir, takut, bingung. Berarti kan orang itu hidupnya kosong. Kalau kosong, saudara, tadi sudah dikasih tahu. Iya, ini lihat, seperti tadi, iblis itu seperti singa, mengaum-ngaum. Oh, orang ini kosong, tidak ada firmannya. Masuk, pes. Seringkali, saudara, saya pernah melihat seorang ibu melahirkan bayi, bayinya baru masih beberapa bulan, dipotong-potong, dimasak, dimakan, saudara. Ketika ditanya tangkap polisi, iya Pak, aku lagi gelap mata, susah hidupku, tidak punya uang, tidak ada pekerjaan, aku lapar, gelap mata. Bayinya dipotong, dimutilasi, dimasak, dimakan. Karena apa, saudara? Karena sedang gelap, sedang kosong. Saudara, bukan hanya orang itu saja, saya juga pernah punya pengalaman, bukan hidup saya yang kosong. Satu kali, saudara, pada waktu pagi subuh saya berdoa,
hari itu ada dorongan keras, kamu hari ini harus puasa. Waduh, nanti saya mau ketemu orang pajak, nanti saya mau meeting dengan klien saya, nanti saya mau ketemu dengan orang itu bahas soal pajak. Belum nanti orang itu pasti ngajak makan siang. Tapi dorongan itu begitu kuat, ya sudahlah. Kan enggak enak nanti diajak makan loh, Tuhan ini maksud nolak, aku bilang aku puasa. Padahal sudah janjian lama, tapi namanya perintah Tuhan saya jalankan. Hari itu saya puasa, saudara. Pertama saya datang ke kantor pajak. Ada urusan yang begitu berat, saudara. Yang tadinya tiga orang ini mintanya A, B, C, D, tidak bisa saya tawar, tidak bisa saya bengkokkan. Tapi hari itu pada waktu saya puasa, saya ketemu, saya sebelumnya berdoa masuk dalam nama Yesus, saya ngomong mereka semua diam, saudara. Dan ikut mau saya poin A, poin B, poin C, Pak ya ini jadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke Pak Alek. Sampai klien saya itu bingung, Pak kemarin enggak kayak gitu, enggak ngerti. Satu selesai, saya masih belum mengerti kenapa saya harus puasa. Habis itu saya pergi ke kantor klien saya meeting sama bosnya, sama beberapa karyawannya. Nah, ternyata saya ngertinya di sini, di tengah-tengah meeting sudah ada anak buahnya itu ngetok pintu mau masuk, enggak boleh masuk, meetingnya belum selesai kata bosnya. Pak ini urgent penting. Ya sudah dia masuk, dia minta tanda tangan, harusnya selesai tanda tangan dia balik keluar, saudara. Tapi di tengah-tengah dia balik keluar, saudara, dia berhenti dan suaranya mulai gereng, seperti tambah keras, dan dia mulai menoleh ke bosnya. Dan matanya merah, saudara. Dan mulai saudara meja itu digerau-gerau, saudara. Yang meeting semua itu lari keluar. Dan akhirnya bosnya itu, loh kenapa ini Pak? Ya enggak ngerti anak buahmu. Saya bilang, lu kan pendeta, ayo. Loh saya ini enggak pernah punya pengalaman ngusir setan nih, gimana caranya ini? Tapi pada waktu itu Roh Kudus itu baik, saudara. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di luar. Datangi, tengking. Saudara, saya cuma datang dalam nama Tuhan Yesus, segala macam roh jahat keluar, jatuh, saudara. Bek. Saya angkat, saya dudukkan. Ketika saya dudukkan, saya mau doain lagi. Roh Kudus ingatkan lagi, jangan kamu tutup mata. Loh kenapa? Doa kan harus tutup mata. Ternyata ketika duduk, saudara, dia manifestasi tangannya begini. Wah, untung kalau saya tutup mata kan saya ditempelin begini kan ya lumayan, saudara. Ketika saya doakan, dia mulai sadar. Aku siapa? Aku di mana lu? Ya apa sih kamu? Kamu kan kerja di sini, kamu karyawannya orang ini. Saya dibisi bosnya, Pak, dia ini guru sekolah minggu. Loh, guru sekolah minggu, anak Tuhan, kok bisa begini? Kenapa kamu? Saudara tadi kan berbicara mengenai rumah yang kosong. Kamu guru sekolah minggu, kamu anak Tuhan, kamu pelayan Tuhan. Kenapa bisa begini? Tadi pagi sebelum berangkat saya bertengkar dengan pasangan saya, Pak. Mangkal hati saya, lihat hatinya ditaruh mangkal, hatinya ditaruh marah, hatinya ditaruh emosi. Saudara, kemasukan, saudara. Hati-hati dengan hati kita, saudara. Firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Saudara, di momen-momen Natal ini banyak orang berpikir, saudara, Natal itu bayangannya lampu yang terang, lagu yang indah, suasana yang hangat. Tetapi Alkitab membuka Natal bukan dengan pesta. Nanti kalau kita baca, saudara, Alkitab membuka Natal bukan dengan kemeriahan, tapi melainkan dengan apa? Dengan malam yang sunyi. Dengan malam yang gelap, yang dingin, yang sepi, yang tidak ada musik, yang tidak ada dekorasi yang mewah. Tidak ada liturgi-liturgi yang luar biasa, tapi hanya kegelapan, dingin, sepi. Dan di tengah-tengah malam itu banyak orang yang lagi tidur, tapi ada segelintir orang, beberapa gembala. Saudara lihat, kita belajar mengenai gembala. Mereka tidak tidur, mereka sedang menjaga kawanan domba. Mereka tidak sedang berdoa, mereka tidak sedang menanti Mesias, tapi mereka sedang bekerja. Mereka adalah para gembala. Lah kita mau lihat, saudara, justru di tengah kedinginan, kesepian, orang-orang biasa, justru disitulah Tuhan berbicara. Kita mau lihat ayat yang ke-8, bagian yang
Pertama, tadi pembukaannya saudara, Lukas 2 ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara, gembala itu bahasa aslinya adalah poimen, saudara. Yang saya ketika belajar, saudara, artinya orang kelas bawah. Orang yang tidak dihitung secara sosial. Gembala bukan orang yang terpandang pada waktu itu, saudara. Gembala adalah sebuah pekerjaan yang hina. Mereka jarang ke rumah ibadah. Bukan karena mereka tidak mau ibadah, saudara. Tapi karena hidup tidak memberikan mereka kesempatan. Mereka orang bawah, mereka harus kerja. Kalau tidak kerja, tidak makan. Dan dikatakan mereka sering dianggap najis, tidak dihitung, tidak dianggap. Bukan mereka tidak mau ibadah, tapi mereka tidak punya kesempatan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini punya kesempatan untuk beribadah, saudara dipakai, saudara. Punya kesempatan datang ke rumah Tuhan, dipakai. Kalau sudah saudara tidak punya kaki, tidak bisa jalan sendiri, gimana caranya ke rumah Tuhan? Tapi saya pernah saksikan Nick Vujicic tidak punya tangan, tidak punya kaki, dia masih bisa ke gereja, saudara. Masih bisa melayani. Hari ini kalau kita masih punya kesempatan, kita harus datang kepada Tuhan. Karena hanya dialah satu-satunya sumber. Dan dikatakan gembala itu tinggalnya di padang. Lihat saudara, saya teliti saudara, Alkitab bukan berkata tinggalnya di rumah. Alkitab berkata gembala yang tinggal di padang. Namanya tinggal di padang, hidup mereka tidak nyaman, tidak aman, tidak pasti, tidak punya rumah, saudara. Mereka bukan orang kaya, mereka bukan orang kecukupan. Padang ini bahasa aslinya ada cora, saudara, yang artinya tinggal di luar, hanya sebuah sepetak tanah saja, tanpa ada sekat tembok rumah, tanpa ada kamar ber-AC, tanpa ada meja makan, tanpa ada kursi malas, tanpa ada mungkin spring bed king coil, tidak ada, saudara. Tinggalnya gembala itu di cora, di padang, hidupnya tidak nyaman, jauh dari yang namanya kenyamanan. Tapi lihat, dia tidak jago kandang, saudara. Kadang banyak orang itu jago hanya di gereja saja. Kadang banyak orang itu mohon maaf, jago untuk memakai topeng, saudara, ketika ada di gereja. Semua kelihatan baik, semua kelihatan shalom. Tapi ketika turun, keluar dari gereja, topengnya dibuka, saudara. Aslinya keluar. Gembala ini, saudara, yang tadi kita belajar, saudara, jauh dari yang namanya kenyamanan. Dan dia tidak tinggal di dalam, dia tinggalnya di padang. Dia tidak tinggalnya cuma diam di rumah saja. Kalau diam di rumah saja berarti kan hanya dipikir dirinya sendiri, kenyamanannya sendiri. Tapi tinggalnya dia di luar, di padang. Saudara, kita jadi Kristen itu jangan jago kandang. Kita jago di gereja orang baik, tapi di luar ngerasani kita tidak baik. Gembala di sini, saudara, itu saudara bukan orang yang melempem di luar, bukan orang yang jago kandang saja. Dan pada waktu mereka tinggalnya di padang, saudara, ngapain mereka? Dikatakan tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Malam hari, waktunya yang lain tidur, waktunya yang lain istirahat, tapi ada gembala-gembala ini yang sedang bekerja. Justru orang yang seperti ini, saudara, yang didatangi pertama kali mendapat kabar sebuah kesukaan yang besar. Saudara, saya pernah ngomong di tempat ini, saudara, kalau saudara mau jadi juara, saudara harus beda dengan yang lain. Saudara harus lebih cepat, saudara harus lebih pintar, saudara harus lebih berhikmat kalau bagi dunia. Saudara mau menang, saudara mau jadi juara, saudara mau sukses, saudara harus lebih cepat, lebih pintar, lebih berkualitas. Saudara, kalau boleh saya berikan satu tips, saudara. Saudara, kita punya sumber yang sama. Sumbernya siapa? Tuhan Yesus yang ada di surga. Dan Tuhan Yesus yang ada di surga ini mendengarkan doa seluruh orang di dunia, saudara. Kapan orang-orang itu berdoa? Pada waktu mereka sedang bangun. Tapi pada waktu malam kebanyakan tidur. Tapi kalau pada waktu malam kebanyakan orang tidur, ada satu anak Tuhan, jemaat surya kebenaran yang bangun, kerja,
sembayang, saudara, berdoa, memuji Tuhan. Saudara mungkin Tuhan lihat dari, wih, siapa dia itu? Itu loh, jemaat sudah kebenaran. Lagi dalam masalah, lagi nangis, berdoa. Malam-malam gini, subuh-subuh gini, iya. Ambil berkat, tolong sama dia. Saudara, tidak ada saingan, yang lain semua tidur. Jadi kalau ada masalah, saudara, malam jangan tidur, bangun, saudara. Sembahyang. Di saat semua tidur, pasti doa, saudara. Itu lebih cepat, karena yang lain tidur, tidak ada saingan, saudara. Dan di tengah-tengah malam itu, saudara, gembala itu sedang bekerja. Dikatakan malam hari mereka berjaga. Berjaga ini bahasa aslinya ada pulaso, saudara. Berjaga bergiliran sepanjang malam untuk mengawasi, memperhatikan, memelihara domba-dombanya agar aman, terlindungi. Secara manusia, saudara, mata mereka pasti berat. Capek dong, saudara. Sudah dingin, malam, capek, tubuh mereka lelah. Mereka tidak sedang berdoa, mereka tidak sedang bernyanyi, saudara. Mereka sedang setia melakukan tanggung jawabnya sebagai gembala. Hari ini di luar sana banyak orang pintar, saudara. Banyak orang kaya. Banyak orang mungkin looknya bagus, tetapi sedikit sekali orang yang kedapatan setia. Kita pernah belajar, saudara, dengan kesetiaan, ketekunan kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Saudara, kadang mungkin kita diizinkan dalam posisi seperti gembala ini, hidup di tengah gelap. Mungkin keadaan sedang gelap, tidak ada jalan keluar yang bisa dilihat, tidak ada sebuah jawaban atau hal yang kita bisa pegang, gelap di depan. Mungkin seperti hidup kita seperti di padang, semua serba tidak jelas, dingin, sepi, tidak ada yang menolong, bekerja tapi tidak ada yang menghargai. Coba bertahan, tapi malah tidak dipuji, malah dibully, malah dijelekan, malah mengalami hal yang jelek. Saudara, dengar baik, justru di tempat itulah Tuhan berbicara. Kalau gembala ini tidur, tidak menjaga, pasti tidak ada hal yang dia lihat. Pasti malaikat tidak datang, dia datang, lu tidur. Saudara, di tengah-tengah malam gelapnya kesusahan hidup, persoalan yang saudara dan saya sedang hadapi, tetaplah bekerja. Bekerja maksudnya apa? Tetaplah bekerja memuji, memuliakan nama Tuhan, tetaplah bekerja mengucap syukur, tetaplah bekerja setia dalam tanggung jawab yang diserahkan kepada Tuhan, kepada kita masing-masing. Saudara dan saya punya tanggung jawab berbeda-beda, saudara. Dan Tuhan tidak melihat berapa besarnya talenta 1, talenta 2, talenta 3. Tuhan cuma lihat, hai hambaku yang baik dan setia. Karena dia baik dan setia, engkau setia perkara yang kecil, aku akan berikan tanggung jawab kepada kamu pada perkara yang besar. Saudara, gembala di timur pada waktu itu punya job disk, saudara. Job disknya, kamu ya, ini domba-dombanya punyanya orang kaya, disuruh menggembalakan, saudara, suruh kasih makan, suruh jaga, dan dikasih job disk, dikasih SOP. SOP-nya apa, saudara? Tugasnya gembala itu mengawasi musuh yang coba menyerang domba. Kalau gembala itu tadinya di padang, dia itu tidur, saudara. Mungkin domba-dombanya ada 20, diambil sama serigala ketika dia tidur, pasti dia dimarahi sama bosnya. Jadi tugasnya SOP gembala itu pada waktu dia ngajak domba ngasih makan di padang pada malam hari, dia harus senantiasa mengawasi musuh yang akan menyerang ini domba. Jadi tidak boleh sampai dombanya diserang, harus membela domba yang kena serangan. Ketika ada serangan datang seperti Daud, saudara, cuman 2-3 ekor, tapi ketika beruang dan singa, dia rela merobek mulut beruang dan singa hanya sekedar domba. Dia mempertaruhkan nyawanya. Saudara, justru di situ Tuhan sedang membentuk karakternya Daud. Orang-orang yang punya hati gembala seperti ini, saudara. Seringnya kalau kita temukan dalam Alkitab, Tuhan angkat, Tuhan bawa naik sedemikian rupa. Hanya dengan untuk jaga seekor domba saja, Daud rela ngorbanin nyawa. Saudara, ketemu beruang sama ketemu singa, kita tahu profilnya Daud kecil. Profilnya Daud
dia bukan ex tentara seperti Bapak Toga Sirait. Profilnya Daud, dia tidak punya latihan bela diri, taekwondo, jujitsu, karate, tidak ada. Profilnya Daud cuman orang yang suka main kecapi, pemain musik, saudara. Tidak punya ilmu bela diri, tapi dia dikasih tanggung jawab yang kecil, jaga 2-3 ekor. Dan lihat saudara, dia tidak sepelekan hal kecil itu, saudara. Berapa banyak orang mengenai hal kecil, acara kecil, gereja kecil, tugas-tugas Allah, tugas kecil disepelekan, diremehkan. Tuhan tidak suka hal-hal seperti ini, saudara. Tapi lihat Daud, biarpun dombanya cuma 2-3 ekor, halah domba juga bukan punya aku. Mati satu, papaku saya punya banyak. Ngapain aku bela-belain, mengorbankan nyawaku? Tapi lihat, Daud bekerja bukan kepada manusia. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang lihat, saudara. Saudara ke gereja, saudara melayani, saudara ngupasi telur, saudara nyisi ikan, saudara masak, saudara membagi, saudara bungkusi, saudara setor uang, saudara pengorbanan tidak tidur, saudara semuanya ketika saudara lakukan dengan seperti untuk Tuhan, itu ada upahnya. Tapi kalau saudara lakukan dengan bersungut-sungut, percuma, nol, saudara. Daud di sini, saudara, cuma jaga 2-3 ekor. Lihat, Tuhan sedang melihat, wih, anak ini ciamik ya. Dia punya karakter hebat. Cuman domba saja, hanya karena dia jaga tanggung jawabnya sebagai gembala. Biarpun dia di padang tidak terkenal, tidak hiruk-pikuk meriah seperti kokonya di istana, tapi Tuhan lihat. Biarpun kita ada di gereja yang kecil, biarpun kita ada di rumah yang kecil, biarpun kita ada dalam situasi yang tidak hingar-bingar, saudara, tapi kita lakukan dengan tanggung jawab. Kita lakukan dengan setia apa yang Tuhan sudah berikan kepercayaan kepada kita. Tuhan lihat, saudara. Sama dengan gembala yang ini tadi. Ketika dia melakukannya dengan setia, bukan dengan hati yang malas, yang dongkol, saudara. Tiba-tiba, saudara, ada malaikat, saudara. Malaikatnya bukan cuma satu, saudara. Allah kita penjaganya tidak pernah tertidur, saudara. Dalam Mazmur 121 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Salah satu tugas seorang gembala, SOP-nya, saudara, menyembuhkan domba yang sedang luka dan sakit. Saudara, kalau domba-domba yang tadinya dibawa keluar ke padang dingin, saudara, dan dia mungkin mulai sakit, saudara, pasti si gembala ini sudah membawa perbekalan, saudara, untuk menyiapkan ketika seperti kotak P3K. Ketika mungkin dombanya sakit, tidak dibiarkan babano. Ya nanti ketika ditanya sama tuannya, loh kok, iya kan itu dari kandang kan tadi sudah sakit pak. Ya sudah, ketika saya bawa ini, dia bisa beralasan 1001 macam, saudara. Saudara, hari-hari ini Tuhan tidak cari orang yang beralasan. Tuhan cari orang yang penuh dengan hati yang tulus mengerjakan semua yang diberikan kepada dia untuk dilakukan dengan sepenuh hati. Bukan dengan setengah hati, saudara, bukan dengan bersungut. Dan salah satu tugas gembala yang di timur itu, saudara, menemukan dan menyelamatkan domba yang hilang dan terperangkap, mencintai dan berbagi hidup dengan dombanya sehingga mendapat kepercayaan kepada si domba ini, saudara. Saudara pernah lihat video kan? Seorang gembala, saudara, dia punya banyak domba dan ada banyak turis, saudara, sama gembala ini. Ayo coba panggilan domba itu. Kalau kamu bisa manggil domba itu, kamu tak kasih susu. Turis satu nyoba panggil, tidak bisa. Turis dua coba panggil, tidak mau, sudah tidak mau jalan nih dombanya. Nggak ngurus, siapa sih manggil, bukan gembalaku. Tapi ketika gembala ini, cuma sedikit saja bersuara, au, sudah dombanya seperti kaget. Wih, suara gembalaku ngomong. Dari yang jauh, pojok kiri, pojok kanan, di tengah, lagi makan, lagi bermain, semua langsung maju, saudara. Karena apa, saudara? Dombanya sudah percaya kepada gembalanya. Lah tugas gembala yang di timur itu mencintai dombanya supaya domba-domba ini percaya sama ini gembala. Saudara, berbagi hidup dengan domba-dombanya, saudara. Menyerahkan hidupnya
Semua lagi tidur, saudara. Gembala ini di padang kedinginan, pasti dia bawa baju tebal. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya hanya untuk menjaga ini domba. Lihat saudara, ini berarti Alkitab sedang mengajari kita apa saudara? Orang yang sedang bertanggung jawab terhadap tugasnya, tiba-tiba saudara diberikan sebuah berita yang sangat penting, didatangi sama malaikat. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, bukan jauh. Berdirilah seorang malaikat dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Bukan di depan mereka, tapi meliputi mereka. Namanya meliputi berarti kemuliaan Tuhan, terangnya Tuhan, cahayanya Tuhan. Itu berarti memenuhi hidup si gembala yang sedang kerja, yang sedang tanggung jawab, yang sedang tidak tidur, yang sedang korban untuk dombanya. Saudara, pengorbanan saudara dan saya itu diperhitungkan sama Tuhan. Entah itu pengorbanan keringatmu, waktumu, susah payahmu, keuanganmu, semuanya Tuhan perhitungkan saudara. Contohnya apa saudara? Simpel saja. Saudara kalau lagi biasa enggak hujan gini pesan Grab saudara. Saya pernah saudara di Jakarta saudara, pulang dari jarak itu cuma 10 kilo. Kalau saya naik Grab itu paling cuma 25.000. Tapi ketika mulai 25.000 itu ketika jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Tapi ketika jam mau pulang kerja saudara, tiba-tiba nilai Grab ini naik. Jaraknya sama, aplikasinya sama, tapi hanya jamnya saja yang beda. Karena lebih ramai, lebih crowded, 25 jadi naik 50.000. Dan ketika jam pulang kerja, lagi hujan lagi. Pertama hujannya masih gerimis sudah. Oh sudah naik 75.000. Wis nanti ayolah tunggu hujan agak reda. Saya turun saudara. Hujannya tambah deras. Saya lihat Grab, lu naik jadi 150.000. Jarak sama, aplikasi sama, antar jemputnya sama, tapi fee-nya beda. Saudara dalam Tuhan juga sama. Setiap pengorbanan yang saudara lakukan, mungkin manusia tidak lihat, mungkin manusia tidak menghargai saudara, tapi setiap hal yang saudara lakukan Tuhan lihat, Tuhan hitung, dan nanti pada waktunya Tuhan akan balas. Gembala ini sudah pengorbanannya lihat, dia jaga domba-dombanya, dia tidak tidur, dia awasi, dia jaga dari serangan musuh, dia relakan kenyamanannya, saudara. Dia cuman punya tinggalnya cuman hari-hari cuman di padang, panas, dingin, terik, hujanan, saudara, hanya untuk melakukan tanggung jawabnya. Tapi ketika dia tetap jadi orang yang tidak bersungut, tetap jadi gembala yang senantiasa bekerja dengan baik, tiba-tiba lihat upahnya turun. Saudara. Ada malaikat, kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan itu bahasa aslinya ada doksa, bukan dosa. Doksa itu artinya kemegahan, hadirat Tuhan, cahaya dan terang surga. Tiba-tiba saudara memenuhi saudara. Saudara hidup saudara kalau saya pernah lihat saudara perempuan itu kalau datang ke dokter saudara dikasih sinar laser saudara, di laser saudara mukanya dikasih sinar, saudara yang bopeng, saudara yang bekas-bekas jerawat itu bisa halus, bisa hilang. Lah apalagi ini saudara, dapat terang cahaya dari surga. Cahaya lasernya dokter saja bisa mengubah raut muka seseorang. Tadinya mungkin geronjalan jadi cantik, jadi mulus. Lihat Musa, senantiasa dia ketemu sama Tuhan, terang cahayanya Tuhan sehingga Musa harus nutupi mukanya karena mukanya bercahaya saudara. Gembala ini saya juga yakin saudara, ketika dia sedang setia, dia sedang bekerja dengan tulus, saudara, dia mendapatkan kemuliaan, terang, dan dikatakan meliputi mereka. Saudara, meliputi itu bahasa aslinya perilampo yang artinya dari segala arah, sekeliling, sekitarnya, mengelilingi ini gembala, saudara. Mengelilingi orang-orang yang kelihatan secara manusia hina, rendah, miskin, tidak punya apa-apa, tetapi mereka sedang bekerja, mereka sedang bertanggung jawab, mereka sedang di tengah malam sunyi, sepi, mereka sedang
melakukan tanggung jawabnya dengan setia. Justru mendapat kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Saudara mau kemuliaan Tuhan meliputi rumah saudara, meliputi hidup saudara. Kalau melayani Tuhan jangan asal, saudara. Kalau datang kepada Tuhan tidak boleh asal. Kalau dengar firman Tuhan tidak boleh asal. Kalau datang ke rumah Tuhan tidak boleh asal. Harus dengan sepenuh hati. Saudara mau mendapat kemuliaan, mendapat cahaya, mengelilingi hidupmu, berkat mengelilingi hidupmu. Tapi kalau dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan asal. Ingat loh saudara, imam raja, imam yang berdiri di sinagoge, itu tidak didatangi sama malaikat. Tidak mendapatkan kemuliaan terang ini. Dan dikatakan, tiba-tiba berdiri seorang malaikat. Saudara, tiba-tiba itu berarti tidak ada apa-apa. Tiba-tiba itu berarti tidak ada persiapan. Saudara, gembala kita pernah ngajari kita berjaga-jagalah. Di dalam Wahyu 16 ayat 15, saudara. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara, Tuhan itu datang seperti pencuri pada orang yang tidak berjaga. Tidak berjaga hidupnya, mulutnya, tidak berjaga kerendahan hatinya, tidak berjaga mengenai reaksi hidupnya. Tapi Tuhan itu datang seperti orang yang sudah kepada mempelai yang sudah janjian. Itu orang seperti 5 gadis bijaksana. Dia berjaga, dia tidak tidur, dia punya minyak, reserve, punya Roh Kudus, saudara. Hari-hari kita ini butuh Roh Kudus, saudara. Saudara, ngeri sekali orang-orang di luar sana, saudara ya. Saya ketemu anak perempuan masih muda, umur 28 tahun. Ketika sedang main badminton dengan saya, saudara. Wah, kamu kok ciamik kok? Ah, biasa. Lu kerja apa? Oh, aku kerja makeup artist. Kok anaknya berapa? 2. Lu anaknya piro? Wah, aku cerai kok. Hah? Kamu umur berapa sudah cerai? Ya, aku sih umur 24. Loh, kok bisa cerai apa sih? Iya, aku suamiku ndak sang enak no awak. Umur 24, saudara. Perempuan, Chinese, bercerai. Satu lagi, saudara. Main badminton dengan saya, saudara. Kamu kerja apa? Aku punya toko. Toko apa? Toko meracang. Anakmu piro? 1. Wah. Loh, kok anakmu mau tinggal? Oh iya, ambil mama papaku. Loh, mari gini kamu pulang ambil suamimu kerja apa? Loh, aku cerai kok. Loh, umur 28, saudara. Cerai lagi, saudara. Dua-dua ini anak Tuhan, dua-dua ini orang gereja. Lu gereja mana? Umur piro lu? 28, 124, 128, perempuan Chinese lagi. Cerai. Loh, kenapa? Oh, aku cerai suwe kok. 8 tahun aku cerai. Loh, kamu kawin umur piro? Oh ya, biasa kok. Pernikahan yang sudah married by accident. Saudara, lihat hari-hari ini di luar sana, kita tidak ngerti pengajarannya seperti apa. Tapi yang penting di dalam sini tadi lihat, kita diajari dengan baik. Wanita-wanita muda diajari untuk bekerja, diajari untuk mengurus rumah tangga, diajari seperti ibu gembala tadi, mengurus rumah tangga, mengurus suami. Saya bilang, wah, dalam hati tadi waktu khotbah, oh iya sama istri juga sama, ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami. Saya senggol istri saya, benar kan? Iya, senyum. Istriku juga ciami, ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, benar kan? Benar. Kalau ingat, saya bilang begitu, dia ketawa tuh, saudara. Oh, kamu tuh tadi orang dinaik langsung dijatuh. Lah bener sih, ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami. Kalau ingat, saya bilang begitu. Beda kok, mama muda dengan mama tua itu beda. Aisyah dulu pernah ngomong, susah ya Novia, punya anak kecil itu memang susah. Kalau aku ngurusi kamu mau mandi no anakmu, kamu mau nganter no sekolah anakmu di bano ndak mandi. Kepet begitu. Iya ya kan, kamu ciamik wis tolah wis. Aku enggak nyuruh kamu masak kok, enggak. Aku bisa masak Indomie sendiri, saya bilang. Kamu tuh kok mama tua dan mama muda ku beda. Iya wis. Saudara,
Kita diajar seperti itu saja, saudara. Kadang, saudara, masih ada perbantahan, saudara. Apalagi di luar sana, kita tidak ngerti pengajarannya seperti apa, saudara. Ucap syukur, saudara. Kita sudah ada di dalam padang penggembalaan. Lihat, kemuliaan itu datang di tengah padang penggembalaan. Kalau saudara orang-orang yang masih mau digembalakan, percayalah, saudara. Saudara bagian seperti gembala itu yang menerima kemuliaan Tuhan. Tadi tiba-tiba datang, berarti tidak ada janjian, tidak ada apa-apa, tidak ada persiapan. Tiba-tiba terang itu nyala, meliputi mereka di segala arah, saudara. Saudara coba dibaca, saya menemukan sebuah ayat yang bagus, saudara. Ketika saudara ada di dalam padang penggembalaan, saudara akan menerima berkat. Yeskiel 34 ayat 26, bisa dibaca? Yeskiel dikeluarkan 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Jadi kalau saudara, hidup saudara, nongkrongnya saudara ada di sekitar gunungnya Tuhan, ada di sekitar atau sampai masuk di dalam rumah Tuhan, lihat dikatakan, aku akan menjadikan mereka semua menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Saudara mau berkat, jangan jauh-jauh dari gunung Tuhan. Jangan jauh-jauh dari padang penggembalaan. Kalau saudara orang yang masih mau digembalakan, kalau saudara orang yang masih mau berkutat di dalam rumah Tuhan, di dalam areanya Tuhan, hidup saudara akan dijadikan berkat. Dan dikatakan Tuhan akan nurunin hujan. Hujan yang membawa berkat. Namanya hujan itu tidak satu-satu, saudara. Beres langsung. Berarti berkatnya bukan kecil, berkatnya besar. Jangan-jangan kalau hari-hari ini orang yang berkatnya kecil ataupun belum mendapatkan berkat, jangan-jangan dia tidak ada di dalam area penggembalaan. Atau masih ada di dalam area penggembalaan tapi tidak mau digembalakan. Masih ada di dalam area penggembalaan tetapi tegar tengkuk sakar PDW bahasa Ibrani, ya saudara. Jadi dia belum menerima hujan yang membawa berkat, saudara. Saudara lihat, kemuliaan itu datang bukan di istana loh, saudara. Kesukaan besar itu datang bukan di sinagoge, tempat ibadah yang megah yang besar. Tapi saudara, kemuliaan, kesukaan yang besar itu datang di padang penggembalaan. Gembala sedang menggembalakan domba. Jadi saudara, firman Tuhannya, kalau kita orang-orang yang masih mau digembalakan, masih ada di dalam areanya Tuhan padang penggembalaan, masih berkutat di dalam pelayanan rumah Tuhan, masih mau datang ke rumah Tuhan, ucap syukurlah saudara. Saudara bagian orang-orang yang akan diturunkan berkat sama Tuhan. Saudara bagian orang-orang yang akan dihujani berkat sama Tuhan. Seperti gembala ini tadi. Tapi anehnya saudara, ketika terang ini datang, lihat reaksi gembala. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Anehnya reaksi mereka itu takut, saudara. Sampai malaikat itu ngomong jangan takut. Kenapa reaksi mereka ini? Satu, takut. Manusia saudara selalu takut ketika berhadapan dengan apa? Kekudusan Allah. Manusia selalu takut bukan karena Allah itu jahat, tetapi karena sadar, waduh, aku ini masih tidak kudus. Dia orangnya kudus. Ketemu sama Tuhan, kebuka semua salahnya. Dibongkar semua dosanya. Takut karena tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Allah, saudara. Kita seringkali takut bukan karena Allah datang, tapi karena kita sadar kita ini belum, kudusnya belum full. Oh iya, kaki kiri, tangan kiri kudus, tapi kaki kanan sama tangan kanan masih belum kudus, lek. Jadi dari kaki ke bawah sampai ke pinggang kudus. Atau sampai ke leher kudus, tapi kepala ke atas, mata ini masih belum bisa kudus, lek. Saudara, kenapa kok manusia itu takut? Karena belum kudus. Saudara, betapa kecilnya kita ini di hadapan Tuhan. Betapa kurangnya dan dosanya kita di mata Tuhan ketika kekudusan Allah itu datang membongkar semuanya. Ada orang sampai nangis, sampai keru-keru, saudara. Seperti saudara ada di dalam lampu yang gelap, di dalam ruangan yang gelap,
lampu mati, saudara, tiba-tiba terang itu nyala. Dan ketika terang itu nyala, saudara bisa lihat, oh ada debu di sana, oh ada kotoran di situ. Firman Tuhan seringkali seperti sorot lampu, saudara. Di sorot hidup kita ini loh, di sisi ini kamu masih belum kudus. Kalau reaksi saudara seperti gembala, takut saudara, berarti masih ada yang belum beres. Dan firman Tuhan hari ini masih mengingatkan kita saudara, supaya apa? Kita mengejar yang namanya kekudusan. Ibrani 12:14, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, melihat firman. Kalau tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa melihat firman, berarti kita di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan, berarti hidup kita tidak ada firman. Kalau hidup kita tidak ada firman, berarti tidak ada sesuatu pun yang bisa kita jadikan oleh firman yang luar biasa itu tadi. Semua kita jadikan dengan kemampuan kita sendiri. Ya sudah, kamu kerja keliling-keliling dengan kemampuanmu, ya sudah, hasilnya cuma itu, 1.750.000. Ya sudah, kamu kerja siang malam, kamu kerja keluar kota, keluar pulau, ya sudahlah, hasilnya paling 3.500.000. Karena kamu pakai kemampuanmu sendiri. Karena kamu di luar Tuhan, karena kamu di luar firman, hidupmu tidak ada firman. Loh, aku ke gereja kok, tapi masih ada hal yang tidak kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tuhan itu dia, D yang besar. Dia itu adalah firman. Kalau tidak ada firman, ya artinya ya sudah. Cuman ada Tuhan atau hantu, sudah. Cuman itu saja. Tidak ada yang lain. Kalau kita di luar Tuhan, berarti tidak ada firman. Kalau tidak ada firman, berarti kosong. Kalau kosong, 7 yang jahat. Sudah itu saja. Pilihan ada di depan kita sekarang. Kita mau memilih kekudusan dengan firman Tuhan, dengan jaga seluruh hidup kita, atau kita pilih masih separuh-separuh. Orang yang separuh-separuh dikatakan akan dimuntah. Dimuntah itu berarti apa? Ditarik, dikeluarkan paksa. Itu namanya muntah. Kan muntah kan sudah di dalam. Dalamnya muntah, berarti kan ditarik keluar, dipaksa keluar. Dikeluarkan. Karena separuh-separuh. Hidup kita ikut Tuhan tidak boleh separuh-separuh. Kita pelayanan kepada Tuhan, pengorbanan kita, persepuluhan kita, persembahan kita, jangan separuh-separuh. Harus saudara dengan full yang tulus. Kalau saudara setengah-setengah, itu akan dimuntahkan. Lihat ayat 10 saudara, bagian yang mau akhir saudara. Lukas 2:10, dikatakan lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Saudara, ini berita yang pertama kali disampaikan kepada gembala di tengah-tengah kesukaan saudara. Bukan lihat dosamu ini kamu harus bertobat dulu, kamu harus puasa dulu, kamu harus indah saudara. Tapi beritanya jangan takut. Kalimat pertama kali Injil bukan kalimat perintah untuk merubah, tapi kalimatnya bukan tuntutan untuk menjadi lebih baik, bukan ancaman, bukan penghakiman, tapi kalimatnya jangan takut. Saudara, ini kalimat profetik saudara. Saudara pegang kalimat ini. Jangan takut. Kita tinggal 10 hari lagi meninggalkan 2025. Kita akan memasuki sebuah tahun yang baru, yang tidak pernah kita lewati, yang tidak pernah kita tahu. 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Prediksi sudah kemana-mana, megatrust, gempa bumi, tsunami, gempa 9, waduh. Tapi firman Tuhan menyapa kita malam hari ini. Jangan takut. Seolah-olah surga sedang berkata, aku tahu kamu sedang gemetar. Aku tahu hidupmu berat, hatimu sedang lelah. Tapi ingat pesan Tuhan, jangan takut. Kalau hidup kita benar, ada di dalam jalan Tuhan, ada di dalam gunung Tuhan. Hidup kita kudus. Saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan. Dosa susah-susah saudara. Saudara lihat contoh gembala saudara di sini, sudah tidak kerja saudara, dia tidak keliling-keliling cari PK saudara, tapi sudah berapa tahun ngasih makan orang, gereja tetap jalan saudara. Donatur kalau ditanya, donaturnya Tuhan, saudara, bukan tambah miskin saudara. Itu berarti kan lihat saudara, sudah ada gambaran Tuhan tunjukkan saudara. Kalau hidup kita ada di dalam Tuhan, tidak usah takut saudara. Kemarin sudah diberitakan, wah ini bayar listrik sekian, bayar pipa sekian. Saudara, persembahan berapa saudara? Tapi semua bisa terpenuhi karena apa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Karena ini miliknya Tuhan.
Kalau miliknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan, yang nyupot itu adalah banknya Tuhan, saudara. Dia bisa punya 1001 macam cara. Cuman bondonya apa? Enggak takut, berarti percaya, berarti punya iman. Seolah-olah surga ini sedang berkata, aku tahu kesendirianmu, aku tahu kerja kerasmu. Tapi kalau saudara takut, bisa enggak ya? Mungkin enggak ya? Saudara, Injil pertama kali datang tidak dimulai dengan penghukuman, tapi dimulai dengan penghapusan ketakutan. Allah tahu kondisi manusia ini dikuasai dengan berbagai macam rasa takut, khawatir, bingung. Masa depannya gimana? Takut dihukum, takut ditolak, takut mati, takut tidak punya pasangan, takut tidak menikah, takut tidak punya rumah, takut tidak bekerja, takut mati. Segala macam ketakutan lah sudah. Takut tidak bisa bayar, takut nanti dikejar debt collector, takut nanti stroke, saudara. Segala macam ketakutan ada. Tapi Injil pertama kali menyapa gembala itu dengan ucapan, jangan takut, saudara. Saudara, Injil pertama kali firman Tuhan bukan mengharuskan kamu harus bertobat, bukan. Penghapusan ketakutan. Ini pertama kali dulu, base-nya ini dulu, saudara. Kalau saudara hari ini takut, saudara, makna teologisnya apa, saudara? Keselamatan itu dimulai ketika Allah menenangkan hati manusia. Saudara, kalau menolong orang, saudara, orang yang masuk di dalam lumpur, saudara, semakin banyak orang itu gerak, goyang, orang itu makin tenggelam. Tapi kalau orang itu tenang, diam saja. Aku masuk lumpur, diam saja. Tolong ya, ambil tali, tarikin aku. Tapi lah goyang, waduh, mati kon. Aku maju tidak bisa, mundur tidak bisa, tambah lama tambah gelem. Saudara, makna teologis jangan takut apa? Keselamatan dimulai, diawali ketika Allah menenangkan hati manusia. Atau kalau saya sederhanakan, kalau hati saudara dan saya tenang, keselamatan itu pasti datang. Pekerjaanmu selamat, rumah tanggamu selamat, keuanganmu selamat, kesehatanmu selamat. Berapa banyak hari ini orang-orang masalahnya bukan hal yang besar, karena hatinya tidak tenang. Ketenangan tidak bisa dibeli dengan uang. Orang punya banyak harta pun mungkin tidak bisa tidur enak, saudara. Ketenangan hanya bisa ditemui di dalam Tuhan. Saudara, malaikat ini berkata, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, bukan kesukaan yang kecil, bukan hiburan sesaat, tapi kabar sukacita yang datang dari surga. Saudara, sukacita ini bahasa aslinya ada cara megale, yang artinya sukacita yang meluap, yang mendalam, bukan kegembiraan yang dangkal, sukacita yang berasal dari sumber yang tidak terbatas. Sukacita yang bukan karena situasional. Kadang orang bisa bersukacita, bisa bergembira, aku dapat komisi, aku dapat rezeki, aku dapat pekerjaan. Bukan, saudara. Sukacita karamegale ini adalah sukacita yang bukan situasional. Sukacita yang diperoleh karena sumbernya dari surga. Saudara, sukacita pada waktu bangsa Israel sedang dijajah oleh Roma, pada waktu itu mereka sedang dijajah oleh Roma. Saudara, Yesus tidak pertama-tama merubah keadaan yang di luar. Yesus pertama kali kalau mau memberikan jalan keluar, dia rubah dulu yang dalam. Ingat saudara, saudara mau ketemu jalan keluarnya Tuhan, harus ada yang di dalam ini yang berubah. Kalau yang di dalam tidak pernah berubah, tidak akan pernah ada pertolongan daripada Tuhan. Saudara, saya ngalami, saudara. Daud juga ngalami, Yusuf juga ngalami, Yakub juga ngalami. Ketika dirubah dari Yakub ke Israel, ketika Yusuf dirubah dari anak papa menjadi anak bapa di Mesir, ketika Daud dirubah, dia di padang, dia di goa, dibentuk karakter dengan orang seperti itu, dia naik ke atas. Ketika Musa dirubah untuk melembutkan hati Musa dengan orang-orang Israel yang seperti bangsa bajingan. Ketika ada perubahan yang di dalam, saudara akan ketemu dengan yang namanya jalan keluar Tuhan. Dengar baik, saudara, sukacita itu bukan hanya untuk orang yang layak saja, orang yang rohani saja. Kadang ada orang berpikir, wah, sukacita itu hanya untuk bagian orang-orang yang terkenal, yang sekarang lagi rame, orang-orang yang papan atas. Tidak, saudara. Sukacita juga diberikan kepada gembala yang hina, yang miskin. Filipi 4 ayat 10, saudara.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah semuanya dalam doa dan ucapan syukur. Saudara, Injil ini bukan kabar ancaman. Kadang-kadang wah firman-Nya itu ngancem, firman-Nya itu nakuti. Tidak, saudara. Firman tidak pernah nakut-nakuti. Firman adalah kabar pengharapan. Mari saudara, kalau kita ini sedang takut mungkin gagal, takut mungkin masa depan, takut mungkin karena dosa masa lalu, firman Tuhan menyapa kita sore malam hari ini, jangan takut, berhenti berbuat dosa, berhenti hidup di dalam ketakutan, karena ada kabar kemenangan dari Raja segala raja, Raja si penyelamat telah lahir. Yang terakhir yang 11 saudara, lihat kabarnya apa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini, semerion, bukan besok, bukan nanti. Berarti tidak ada penundaan, saudara. Janji masa depan langsung saat itu juga diberikan. Hari ini. Kata bagimu, saudara, bukan hanya sekedar informasi atau teori. Bagimu, bagi undangan secara pribadi untuk orang-orang yang di tengah malam, di tengah kesusahan, di tengah himpitan, tetapi masih tetap mau bekerja, masih tetap mau melayani, masih tetap mau mengucap syukur. Kabar gembira itu diberikan kepada orang-orang seperti itu. Mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Tuhan akan beri yang namanya kelegaan, saudara. Siapa dia? Dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Bukan bayi kecil, saudara. Juru selamat masa depanmu. Juru selamat pasangan hidupmu. Juru selamat pekerjaanmu, juru selamat pelayananmu. Itu telah lahir. Saudara. Lahirnya di mana? Di Bethlehem. Lahirnya di kota yang penuh roti. Kalau hidup saudara dan saya penuh dengan firman, juru selamat itu akan lahir, akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Saudara, bagian terakhir saudara, nubuatannya ini, slide yang terakhir, saya dengan cepat saja. Mika 5 ayat 2 saudara. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata yang terkecil dari antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel. Saudara, ini ditulis pada 742 sebelum Masehi dan digenapi Yesus lahir itu tahun 73 sebelum Masehi. Ada rentan waktu berapa saudara? 669 tahun. Biarpun lama, masanya beda, orangnya beda, beritanya sama, tidak saling mengenal, bukan keluarga, bukan kerabat, sudah ratusan tahun, tapi apa yang sudah dijanjikan digenapi. Itu berarti apa? Janji Tuhan pasti terpenuhi. Yosua 21:45. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi, semua digenapi. Janji Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara dan saya pasti digenapi. Tapi dimulai dari Bethlehem, dari yang terkecil. Bethlehem adalah suku yang terkecil. Kalau saudara setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan berikan kepada tanggung jawab perkara yang besar. Malam hari saya tidak perpanjang firman Tuhan saya. Kesukaan besar itu bukan untuk orang yang terkenal. Kesukaan besar, berkat yang besar untuk orang gembala yang biarpun malam, biarpun gelap sedang bekerja. Kondisi gelap apapun, saudara jangan khawatir. Mau gelap, mau dingin, mau gempa, mau susah, mau resesi, mau redenominasi, uang 1 juta jadi 100, uang 1 miliar jadi 1 juta. Saudara, apapun kondisinya, segelap apapun. Lihat, gembala itu ada di situasi padang yang gelap, yang sepi, yang dingin. Tapi terang pun bisa datang. Di tengah-tengah kondisimu yang gelap, bisa muncul terang. Ketika didapati engkau sedang bertanggung jawab, sedang bekerja, sedang kedapatan berdoa, sedang kedapatan hidupmu penuh dengan firman, maka akan ada Tuhan Juru Selamat yang lahir. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.